Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Teresia Venia Nurak, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Nagekeo. Pada video kali ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan pertama adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seseorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan adanya disiplin positif, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan yang kedua merupakan motivasi eksternal, sedangkan motivasi yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal. Motivasi internal ini dapat dibantu oleh guru untuk ditingkatkan pada diri anak dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru dibagi menjadi 5, yakni yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer yang dimaksud adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu juga, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau sukses pada diri murid. Yang berikut adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selain itu juga, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kesimpulan yang berikut terkait segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya pada modul 1. Kaitan materi budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat saya jelaskan sebagai berikut. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Hal ini dapat diwujudkan melalui peran guru penggerak, khususnya sebagai pemimpin pembelajaran. Yang terakhir, keterkaitan antara materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah hasil refleksi yang dapat saya berikan, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun berikut ini. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang berikut, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Saya menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan penuntun berikut, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan penuntun berikut,
Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Saya merasa sudah cukup baik dalam menuntun murid untuk menemukan solusi atas masalah yang dialaminya dan menguatkan mereka akan nilai keyakinan yang sebenarnya telah mereka miliki dengan menggunakan metode penanganan segitiga restitusi tersebut. Namun, ada hal yang perlu sedikit diperbaiki, yaitu saya harus berusaha lebih memberikan kesempatan kepada murid untuk lebih proaktif dan antusias dalam mencari solusi bagi dirinya. Pertanyaan penuntun berikut. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa mandiri dan tanggung jawab pada murid. Yang berikut, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana perasaan Anda? Saya pernah menerapkan metode segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan memberikan pertanyaan, misalnya, apa alasanmu sehingga melakukan hal tersebut? Atau, kamu pasti punya alasan mengapa berperilaku demikian. Pertanyaan penuntun berikut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Saya merencanakan 2 kegiatan untuk aksi nyata. Kegiatan pertama adalah fasilitasi murid kelas 11 MIPA membuat keyakinan kelas. Latar belakang kegiatan ini, kelas 11 MIPA terdiri dari 19 orang murid dengan masing-masing karakter dan pemikiran yang berbeda-beda. Sebagai wali kelas, sebelumnya saya sangat sulit untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin bersama dalam kelas. Membuat keyakinan kelas adalah salah satu cara yang paling tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri murid. Tujuan melakukan tindakan ini, melalui tindakan ini dampak yang diharapkan adalah murid akan termotivasi secara intrinsik dari dalam diri mereka, sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dalam menerapkan nilai-nilai keyakinan yang telah mereka sepakati bersama, serta secara mandiri menjalankan setiap keyakinan dengan penuh kesadaran, hingga akhirnya dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Tolak ukur kegiatan ini, bukti yang dapat saya gunakan adalah berupa dokumentasi video pembuatan keyakinan kelas bersama dan catatan wali kelas terkait perkembangan perubahan perilaku anak. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, mempersiapkan murid untuk membuat keyakinan kelas bersama. Kedua, menjelaskan konsep keyakinan kelas kepada murid. Ketiga, menuntun murid untuk menemukan nilai keyakinan atau kebaikan yang ingin dikuatkan. Keempat, menyimpulkan bersama nilai-nilai keyakinan dari setiap murid. Dan yang terakhir, membangun kesepakatan agar murid bertanggung jawab menjalankan nilai keyakinan tersebut secara mandiri.
Dukungan yang dibutuhkan pertama, ruangan kelas yang nyaman. Hal ini dapat saya ciptakan dengan bekerja sama murid dengan murid untuk menyiapkan ruangan kelas. Kedua, stick notes. Alat ini disiapkan secara mandiri. Dan yang ketiga, alat tulis. Alat tulis yang digunakan adalah milik dari masing-masing murid. Tindakan aksi nyata yang kedua adalah melakukan diseminasi materi budaya positif kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Kio Tengah. Latar belakang kegiatan. Memiliki kesamaan konsep dan cara pandang tentang pendidikan yang baik adalah hal yang perlu dimiliki oleh setiap guru di sebuah lembaga pendidikan. Salah satu contohnya adalah tentang penerapan budaya positif. Untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi aktif antara semua warga sekolah termasuk guru. Oleh sebab itu, semua guru wajib membekali diri secara baik tentang konsep budaya positif tersebut. Tujuannya, melalui tindakan ini dampak yang diharapkan adalah semua warga sekolah khususnya rekan guru dapat memiliki konsep berpikir yang sama tentang budaya positif di sekolah, sehingga dapat bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan disiplin positif tersebut, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Tolak ukur keberhasilannya, bukti yang dapat saya gunakan adalah berupa dokumentasi video diseminasi materi budaya positif kepada rekan guru SMA Negeri 1 Kio Tengah dan umpan balik atau tanggapan dari rekan guru terkait kegiatan tersebut. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah terkait rencana kegiatan diseminasi. Kedua, menyiapkan bahan presentasi untuk dibagikan atau disosialisasikan kepada rekan guru. Ketiga, menjalin komunikasi dengan rekan guru untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Keempat, menentukan waktu dan cara penyampaian diseminasi baik secara luring maupun daring. Dan yang terakhir, menyampaikan materi secara baik, mudah dipahami, dan menyenangkan. Dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, ruangan kelas yang nyaman. Untuk menciptakan ruangan kelas yang nyaman, saya akan bekerja sama dengan murid untuk melakukan hal tersebut. Kedua, alat tulis. Dan yang terakhir, berkolaborasi bersama rekan guru. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerak.